Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami atas permintaan dari rekan-rekan, baik itu rekan-rekan admin ataupun ada salah satu rekan pembaca, penonton ya apa istilahnya kalau sekarang penonton channel ini gitu aja, eh, memberikan request agar memberikan tip untuk menyembuhkan penyakit ambeien. Nah, ya insya Allah lah, insya Allah insya Allah nanti ya, nanti itu saya uraikan. Namun sebelum saya uraikan tentang hal itu, seperti di video-video sebelumnya, kita harus sadar saat ini kita itu hidup di masa apa. Sekarang itu kita lagi hidup di zaman apa. Kita lagi hidup di zaman akhir zaman. Ya, di sini banyak sekali hal-hal yang kurang baik bermunculan. Bukan kurang baik, memang tidak baik ya. Salah satunya yaitu teror-teror ataupun gangguan-gangguan. Masalah gaib sebenarnya saat ini adalah luar biasa. Cuma eh, kebanyakan orang tidak menyadari tentang hal tersebut karena memang mungkin tidak berpikir ke arah situ. Ya lah, itu terserah monggo saja, dikembalikan pada pribadi masing-masing. Namun di sini coba saya akan mengajak untuk mencermati baik diri sendiri ya, mungkin bagi yang menonton video ini ataupun keluarga ataupun sebuah kejadian-kejadian di masyarakat. Eh, Satu, saat ini saya tidak akan mengulas ya, belum belum akan mengulas tentang penyelesaian ataupun tip untuk menyembuhkan penyakit ambeien. Tidak, eh, tidak, belum seperti itu. Cuma saya sedikit sedikit cerita dulu pada rekan-rekan semua. Awalnya saya itu di dunia maya itu di kontak. Saya sering nulis-nulis status tentang apa istilahnya itu gangguan gaib itu ya di dunia maya ya. Kadang kalau langsung senggang seperti itu, ada salah satu rekan ya, karena ini privasi mungkin tidak saya sebutkan ya, ya dari Surabaya, mbak-mbak minta tolong, minta tolong, dia itu punya penyakit ambeien itu udah bertahun-tahun, berobatnya udah, maksudnya berobat ke medis lah, terus katanya dibantu oleh rekan-rekan orang eh, apa supranaturalis, nah, karena ya beliau ini aktif juga lah di grup-grup supranatural dan sebagainya seperti itu. Namun bertahun-tahun keluhan penyakit tersebut belum sembuh. Inilah, marilah kita saat ini kita cermati hal tersebut begitu. Pertama, dia sakit ambeien, berobat udah banyak, ke dokter udah, spesialis dokter udah, terjadi bertahun-tahun namun belum sembuh. Nah, maka bagi orang-orang yang berpikir secara dalam, mau berpikir secara luas, ya, dia tentu berpikir kenapa ini semua terjadi. Namun kalau orang-orang yang berpikirannya kurang luas, ya tentu di to the point aja berpikirnya, ya Allah belum memberikan kesembuhan. Betul sekali. Cuma gini ya, jangan terbiasa seperti itu sebelum kita itu berusaha secara maksimal. Jangan istilahnya benar, memang kalimat ini benar, ungkapan tersebut benar, semua dikembalikan pada Allah. Kalau memang Allah belum memberikan kesembuhan, mau apa? Ini benar. Tapi jangan pernah diterapkan ketika kita belum berusaha secara maksimal. Kayak Allah ini yang Maha Kuasa ini ciptakan ya di alam semesta ini hukum-hukum alam, hukum-hukum sunatullah. Kalau begini nanti dikerjakan akan jadi begini. Nah, kalau ini ketemu ini nanti ketemu ini. Ini Allah ciptakan hukum
pasti di alam semesta ini terjadi. Misalkan air itu dingin, ini termasuk hukum hukum alam. Kalau air direbus nanti mendidih, ini juga hukum alam gitu. Maka kalau kita itu banyak menemukan hukum-hukum alam, hukum-hukum ketetapan yang telah ditetapkan di dunia ini, nanti kita akan banyak menemukan jawaban-jawaban persoalan kehidupan baik yang kita alami sendiri maupun dialami orang banyak. Nah, kembali ke Mbak tadi yang curhat tadi. Terus saya waktu itu saya ajak gabung ke grup-grup medsos gitu, grup-grup saya, maksudnya saya punya dulu waktu itu punya grup seperti itu. Terus saya lakukan pendeteksian jarak jauh. Tentu ini tidak sekedar di terang-terawang. Biasanya saya melakukan pendeteksian itu dengan banyak komunikasi dua arah antara saya dan si orang yang minta dideteksi. Nah, dari obrolan ini nanti saya tanya tanda-tanda. Karena apa? Allah ciptakan tadi hukum ketetapan, hukum sunatullah, hukum ketetapan Allah untuk mengetahui sebuah kejadian. Itu diciptakan oleh Allah. Itu diadakan. Hukum ketetapan ini ada hukum alam. Contoh begini. Gunung, ya, kalau mau meletus itu ada tandanya. Cuaca gerah, ada gempa bumi, terus binatang-binatang yang ada di puncak itu turun gunung. Nah, ini sebagai tanda gunung akan meletus. Nah, sebagai penduduk di sekitar ataupun penduduk yang di bawah gunung membaca sinyal ini, loh, Iwan kok ada keluar, hawanya gerah, ini gunung mau meletus. Nah, karena dia tahu tanda, maka dia bisa mengambil sikap untuk bertindak. Itu bukan hanya gunung, tanda gunung saja, tidak. Apapun sebuah kejadian di dunia ini ada tandanya. Nah, berkaitan dengan apa yang saya bahas tadi, sebuah penyakit itu penyakit biasa ataupun tidak penyakit biasa itu ada tandanya. Namun kebanyakan orang itu disamaratakan ataupun ibarat Jawa digebyah-uyah. Misalkan penyakit ambeien, ya ambeien udah titik, nggak ada lanjutannya lagi. Itu. Nah, padahal kan di situ perlu dicermati tanda-tandanya, gejalanya. Gitu. Nah, nanti barulah dapat disimpulkan ini masuk kategori yang mana. Kalau nanti istilahnya itu apa ya? Pas tanda-tandanya itu, terus diagnosanya pas, nah nanti baru menginjak ke solusinya. Itu saya kembali ke Mbak tadi ya. Akhirnya ketahuan bahwa Mbak ini adalah bukan termasuk ambien yang biasa, termasuk diserang pesugihan gitu. Ya dia kaget juga, pesugihan siapa. Nah, dari mana saya tahu bahwa dia itu diserang pesugihan? Tidak saya terawang. Sekali lagi tidak saya terawang. Tapi saya tahu dia itu diserang pesugihan karena komunikasi dua arah antara saya dan dia lewat chatting-chatting, lewat media sosial itu. Nah, di situ dari chatting-chatting itu saya sudah bisa mendeteksi ini bukan penyakit ambeien biasa, tapi ada unsur serangan pesugihan. Maka ya benar, ketika dia berobat medis nggak sembuh-sembuh, ketika dia mungkin dibantu teman-teman supranatural, ya berkurangnya sedikit tapi ya tetap begitu-begitu saja. Karena apa? Ya mungkin diagnosanya itu kurang pas. Mungkin didiagnosa, oh ini sakit medis biasa, mungkin begitu. Ataupun mungkin didiagnosa, oh ini disantet, padahal bukan santet. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan antara santet dan pesugihan itu jauh berbeda. Karena jauh berbeda, nanti solusinya berbeda. Maka yang terjadi pada Mbak ini, yang dideteksi oleh rekan-rekan supranaturalnya, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, karena ini dideteksi santet, padahal dia ini bukan santet, maka hasilnya pun kurang maksimal.
Paham ya? Semoga rekan-rekan bisa memahami apa yang saya uraikan ini. Jadi antara santet dan teror pesugihan itu sangat jauh berbeda. Seandainya khalayak umum lah, itu udah secara meluas lah ya, anggap aja 50% gitu aja ataupun 60%. Baik di dunia maya, khalayak umum baik di dunia maya ataupun di dunia nyata itu memahami ataupun ngerti tanda-tanda orang kena penyakit, orang kena serangan pesugihan dan tanda-tandanya. Mungkin saya tidak mengulas hal-hal semacam ini. Kenapa hal-hal pesugihan terus saya ulas? Karena apa? Tujuan saya agar memberikan pemahaman ke khalayak umum. Entah itu diterima, entah itu tidak, karena itu adalah sebuah ilmu yang diberikan, dititipkan oleh Allah kepada saya, maka saya sampaikan. Dipaidu monggo, diterima ya syukur, enggak diterima ya enggak apa-apa, yang penting saya menyampaikan. Itu karena ditugas dititipi sebuah pengetahuan maka harus disampaikan seperti itu. Nah, perkara mau diterima maupun tidak itu ya dikembalikan pada masing-masing. Baik, sekarang saya akan mengulas tanda-tanda orang kena penyakit, orang-orang kena gangguan pesugihan. Satu, jenis-jenis pesugihan itu banyak, banyak ya. Mungkin ini masih istilahnya itu tahap awal, nanti insya Allah ada lanjutan-lanjutan yang berkaitan dengan ini, baik itu tanda-tandanya, cara solusinya dan sebagainya. Insya Allah ada, cuma ini baru pembukaan lah ibaratnya begitu. Satu jenis pesugihan itu banyak ya, tidak hanya satu jenis, maka nanti tandanya juga beda-beda gitu. Ini harus pahami ya, ini baru tahap awal lah ibaratnya, pembukaan dulu. Yang kedua yang harus juga dipahami, pesugihan zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu ya, orang cari pesugihan itu yang dijadikan korban itu adalah keluarganya. Kalau zaman sekarang enggak. Dia bisa mengorbankan karyawannya, dia bisa mengorbankan rekannya, bahkan dia bisa mengorbankan saudara kandungnya, bahkan dia bisa mengorbankan teman akrabnya. Apa mungkin? Sangat mungkin sekali. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ya ini semua apa yang saya uraikan dalam video-video ini ataupun sebelumnya, saya angkat apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang saya alami, saya lihat, saya praktekkan berulang-ulang, bahkan ya saya istilahnya mempelajari seperti ini. Ya, saya korban dulu, saya diserang juga oleh pesugihan 7 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Ya, kalau sakit sudah nggak bisa diceritakan lah, aneka macam keluhan penyakit, problem kehidupan macam-macam. Namun ada hikmahnya di balik itu semua. Ternyata saya diberi pemahaman oleh Allah. Mungkin Allah mau menyampaikan sesuatu melalui saya agar mengetahui ini, tapi saya harus berkorban. Jadi fokus serangan orang yang punya pesugihan dulu. Nah, tapi hikmahnya seperti itu. Tadi saya insya Allah lebih agak detail tahu gitu. Ya. Sampai mana tadi? Sampai pesugihan macam-macam ya, pesugihan macam-macam. Terus sampai pesugihan zaman sekarang itu bisa mengorbankan siapapun, bisa karyawannya, bisa keluarganya, bisa saudara kandungnya, bahkan bisa teman dekatnya. Mereka memang sudah tidak berpikir ke arah situ. Banyak-banyak kasus terjadi itu yang mengorbankan temannya akrab, ya si korban tidak nyangka, sering terjadi. Sekarang tanda awal ya untuk para pemirsa, mungkin ada yang sakit-sakitan lama, apapun penyakitnya, sudah berobat ke medis namun belum dapat solusi, sudah berobat ke alternatif bagi tubuh pijit refleksi ataupun apa-apa, namun juga belum dapat solusi. Mungkin sudah konsumsi herbal dan sebagainya, namun juga belum dapat solusi. Seandainya dapat solusi, ya nanti misal
minum herbalnya ketika dikonsumsi enak, obatnya ketika dikonsumsi enak. Namun ketika obat tersebut habis, keluhannya kambuh lagi ataupun timbul keluhan yang lain. Maka mari kita berpikir kenapa seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan ke tanda-tanda orang yang kena pesugihan. Satu, ya, kuping. Amatilah kuping. Kuping ini sering berdenging ataupun risih, pengennya ngorek-ngorek-ngorek gitu. Padahal kuping bersih. Tanda yang pertama. Saya ulang, kuping sering berdenging ataupun risih. Ya, amatilah apa yang saya sampaikan ini. Sering. Jangan salah gagal paham ya, jangan salah paham ya. Sering itu berarti lebih dari satu kali. Berarti berulang-ulang sering. Kadang saya menjelaskan sesuatu itu salah dipahami. Yang katakan sering itu dia jawabnya oh pernah. Yang saya maksud bukan pernah, tapi sering. Ingat ya, sering. Kuping sering berdenging ataupun risih. Waspada. Apabila sampean punya problem hidup, entah itu kesulitan ekonomi, entah itu penyakit, mengalami tanda seperti ini, maka saya bisa pastikan Anda kena serangan pesugihan. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua, mata itu terasa blur. Awas, jangan dipahami sekilas pernyataan saya ini. Terus nanti berarti mengatakan oh, orang yang berkacamata berarti kena pesugihan. Nah, ini kategori seperti ini berarti orang-orang yang gagal paham. Nah, amati setiap apa yang saya ucapkan. Saya sampaikan. Mata sering blur itu begini, jadi dia itu blurnya itu mendadak. Biasanya seperti mendadak itu mata itu kayak rasanya itu kalau orang Jawa itu kayak burem begitu. Untuk melihat itu nggak nyaman. Burem itu terjadi mendadak. Setelah terjadi mendadak itu berlangsung setelah lama ataupun bertahun-tahun. Ya itu kalau seperti itu pakai kacamata batu ya bisa membantu, tapi mata tetap nggak nyaman. Nah, tanda lain ya di area mata itu di tempat bersih, ya, di tempat bersih, misalkan dalam ruang itu kategorikan bersih ataupun di halaman rumah kita yang tidak banyak debu ataupun seperti di sini ini kan saya kategorikan tempat bersih. Itu tahu-tahu mata itu seperti kena kelilip, nah, seperti ada yang mengganjal kecil di mata. Nah, ingat, kalau kelilipannya itu di jalan, di tempat kerja, misalkan kerjanya bangunan itu wajar. Tapi ketika mendadak dan itu sering terjadi, misalkan sampean di kamar yang bersih ataupun di tempat seperti ini, tahu-tahu mata seperti kelilipan dan itu sering terjadi, membuat mata kayak gak nyaman, kayak gak balan antara kanan dan kiri, waspadalah. Ini tanda-tanda salah satu tanda kena serangan pesugihan. Terus tanda yang selanjutnya itu sering mencium bau-bau yang barang di sekitarnya itu tidak ada. Ini kan aneka macam. Bisa aroma wangi, misalkan bau kembang, bau minyak wangi, ataupun bau-bau yang tidak nyaman, tidak enak lah. Misalnya bau sapi teh, bau bangkai tikus padahal tidak ada bangkai tikus. Terus yang pernah saya alami itu bau sperma. Maaf ya, bau sperma padahal tidak ada sperma yang keluar. Ataupun bau kencing sapi padahal saya nggak ternak sapi. Seperti itu tanda-tanda di antara tanda-tandanya. Kembali ke kuping berdenging. Kuping berdenging ya. Saya maaf ya, saya kilas balik mundur dulu ya, ke depan dulu ya. Kembali ke kuping, kalau di selama ini yang mungkin kita baca, kita tonton, kita dengar, kalau kuping berdenging itu bagus. Itu berarti kita kontak dengan Rasulullah. Biasanya kan gitu. Yaitu kalau hanya sekali waktu. Tapi kalau tiap hari kupingnya berdenging, tapi kalau tiap hari, tiap detik kupingnya berdenging, itu bukan lagi suatu tanda yang bagus.
itu tanda buruk, serangan pesugihan. Boleh tidak percaya, boleh. Saya tidak memaksa kepada Anda untuk percaya. Terus saya lanjut, tanda-tanda selanjutnya, ini biasanya berdampak juga ke anak anak kita ya. Di antara anak kita biasanya kalau diserang pesugihan itu ada yang karakternya berubah. Ya misalkan tadinya anak penurut mendadak brutal. Yang sering saya temui ketika saya berhubungan ataupun berkomunikasi dengan pasien ataupun tamu-tamu saya itu anak kecil mendadak nggak mau sekolah. Ini misalkan dibuat prosentase, ini cukup besar gitu. Cuma jangan gini ya, jangan dipahami pendek ya, jangan dipahami secara dangkal. Oh berarti anak saya kalau malas sekolah termasuk diserang pesugihan. Nah ini pemahaman yang gagal paham, pemahaman yang kurang pas. Maksudnya begini, yang termasuk tanda-tanda itu bila sampean mengalami itulah, mengalami kuping ya terasa, mata juga merasakan. Kok anak-anak sampean yang tadinya sekolah itu rajin, di sekolah no problem, mendadak bermasalah dengan sekolahan. Sekolahnya katanya takut. Padahal udah bertahun-tahun sekolah lancar. Berbulan-bulan sekolah lancar, tapi mendadak nggak mau sekolah, ditanya alasannya apa, dia diem. Dia nggak bisa memberikan alasan. Inilah yang termasuk kategori serangan persugihan yang berdampak ke anak. Ataupun anak berubah karakter. Ya. Anak yang tadinya baik-baik saja, taat pada orang tuanya, tiba-tiba berontak jadi anak nakal. Tapi juga jangan lantas dipahami secara dangkal. Berarti anak saya nakal, saya diserang pesugihan. Ini masuk kategori pemahaman yang gagal lagi kalau begitu. Ya. Amati diri Anda, benar nggak Anda mengalami gejala di kuping yang tidak nyaman? Mata seperti yang mengalami seperti yang saya jelaskan seperti tadi. Sampean amati anak Anda tiba-tiba berubah karakter. Kalau yang terjadi seperti ini, berarti ini masuk kategori Anda diserang oleh pesugihan. Gitu. Ya, saya kira cukup ya. Saya cukup segitu dulu. Yani amatilah dan pahamilah dengan pemahaman yang pelan-pelan. Nanti biar tidak salah paham, tidak gagal paham. Semoga kita diberi pemahaman oleh Allah yang benar. Dan semoga nanti saya bisa menyampaikan lagi uraian-uraian yang bermanfaat untuk hari-hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.